Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmadani, NIM 18043084. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jawaban dari soal tugas 5 yang Bapak berikan. Baik, langsung saja soal pertama. Dari buku Kelly, yaitu pertanyaannya, is big data really a problem on its own, or are the use, control, and security of the true problems? Provide specific example to support your answer. Baik, jawaban dari saya. Di dalam penggunaan big data memiliki tantangan tersendiri seperti masalah privasi, hukum, dan keamanan data. Di balik kegunaannya sangat besar dalam mempermudah kehidupan teknologi ini juga mengancam privasi penggunanya. Seperti yang terjadi pada era industri 4.0 pada masa ini, perkembangan teknologi tidak dapat dihindarkan dan saat ini banyak perusahaan yang secara tidak langsung mengumpulkan data privasi publik ketika pengguna mengunduh atau menggunakan aplikasi pengembangnya. Perusahaan teknologi yang mengintegrasikan sistem operasinya dengan big data memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, menjaga privasi data penggunanya. Akan tetapi, menurut laporan RIS 2019, terbukti masih banyak perusahaan yang menyimpan data tanpa proteksi dan mudah diakses oleh karyawan biasa perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan data publik digunakan secara ilegal untuk kepentingan tertentu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua dari buku Kelly, yaitu what are the implication of having incorrect data point in your big data? And what are the implication of incorrect or the duplicate customer data? How valuable are decisions that are based on wealthy information derived from incorrect data? Jawaban dari saya yaitu dalam big data, opsi penyimpanan data seperti data warehouse yang umumnya digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tak terstruktur dalam jumlah besar. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam salah satu data. Data yang hilang, data yang tidak konsisten, duplikat data, dan konflik logika menghasilkan tantangan kualitas data. Keputusan yang diambil dari informasi yang salah atas data yang salah tentu saja akan berdampak pada operasional bisnisnya, sehingga hasil yang didapatkan dari penerapan keputusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan bisnis yang diharapkan. Baik, pertanyaan ketiga dari buku Kelly yaitu explain why master data management is so important in companies that have multiple data sources. Jawaban dari saya, master data ini merupakan sangat penting bagi perusahaan yang memiliki banyak sumber data karena master data manajemen memiliki kemampuan untuk menyimpan, memelihara, bertukar, dan sinkronis data yang konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk data perusahaan. Master data manajemen secara konsisten mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi, mengelola data dari berbagai sumber, dan mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari buku Balzan, yaitu what is virtualization and how has it helped drive the big data area? Jawaban dari saya yaitu virtualisasi adalah virtualisasi big data, proses yang berfokus pada pembuatan struktur virtual untuk sistem big data. Perusahaan dan pihak lain dapat memanfaatkan virtualisasi data besar karena mendukung mereka menggunakan semua aset data yang mereka kumpulkan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran. Dalam industri TI ini, ada sebutan untuk alat virtualisasi data yang membantu analitik data besar. Virtualisasi penyimpanan gabungan sumber daya penyimpanan sehingga lebih efektif. Ini merupakan pengurangan biaya penyimpanan dan penyimpanan data yang diperlukan untuk analisis data besar. Pertanyaan kedua dari buku Balzan yaitu what is the distributed
computing and how has it helped drive the big data area? Jawaban dari saya yaitu komputasi terdistribusi adalah komputasi yang dilakukan secara distribusi, yaitu yang melibatkan lebih dari satu komputer. Yang harus diperhatikan dalam komputasi terdistribusi antara lain seperti jaringan network, latensi, bandwidth, security, dan lainnya. Proses komputasi, terdistribusi, dan algoritma di banyak mesin dalam lingkungan komputasi. Ini telah membantu area data besar karena sekarang dimungkinkan untuk memvirtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Pertanyaan ketiga yaitu, why would a business be data rich but information pure? Dari buku Bazar, dan jawaban dari saya yaitu sebuah perusahaan memiliki begitu banyak data yang dikomplikasikannya, tetapi membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk kalian tertentu. Manajer harus mengirim permintaan info ke Departemen Sistem Informasi Manajemen di mana seseorang akan mengumpulkan data tertentu. Pertanyaan keempat dari buku Bazar yaitu, what is a data warehouse and why would a business want to implement one? Menurut saya, jawaban dari saya yaitu gudang data adalah sistem menyimpan data dari database operasional perusahaan serta sumber eksternalnya. Basis teknologi cloud telah merevolusi dunia bisnis, memungkinkan perusahaan dengan mudah mengambil dan menyimpan data berharga tentang pelanggan, produk, dan karyawan mereka tentunya. Ini dirancang khusus untuk analisis data, menghasilkan laporan, dan untuk mendaftarkan ad hoc lainnya. Gudang data mengekstrak aliran besar data dari database operasional dan eksternal perusahaan dan mengubahnya menjadi data yang berarti, sehingga keputusan bisnis dapat diubah berdasarkan informasi ini. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu kasus. Pertanyaan pertama dari kasus dari buku Laudon yaitu, define the problem described in this case. How serious a problem is it? Jawaban saya, masalah yang terjadi dalam kasus di kasus ini adalah gagalnya Angkatan Udara ketika mencatat dakwaan terhadap Kelly tentang larangan membeli dan memiliki senjata api dan amunisi pada database Pusat Informasi Kejahatan Nasional atau biasa dibilang FBI yang digunakan oleh Sistem Pemeriksaan Insan Nasional atau NICS untuk menanda pembelian senjata terlarang. Hal ini memungkinkan Kelly lulus dari pemeriksaan latar belakang dan membeli 4 senjata api selama 4 tahun terakhir. Adanya dalam berbagai informasi database antara militer dan Departemen Kehakiman menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang veteran dan penegak hukum. Pertanyaan kedua dari kasus ini yaitu, what management, organization, and technology factors contribute to this problem? Jawaban saya, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang mempengaruhi masalah tersebut adalah yang pertama manusia, yaitu terdapat kelalaian Angkatan Militer dalam mencatat dakwaan ke dalam database NCIC yang digunakan oleh NICS untuk menandai pembelian senjata terlarang membuat Kelly lulus dalam pemeriksaan data belakang. Yang kedua dari faktor manajemennya yaitu dari organisasi yang besar dalam berbagai informasi database antara pihak militer dan Departemen Kehakiman telah menciptakan titik buta dalam latar belakang dan menegakkan hukum. Yang ketiga adalah teknologi. Adanya besar dalam database kriminal federal, beberapa negara bagian masih mengandalkan file paper sharing sehingga lebih mungkin mereka tidak tercatat dalam database elektronik federal. Pertanyaan yang ketiga yaitu, what is the political and social impact of incomplete record keeping in the FBI, NCIC, and NICS database?
Jawabannya, yang pertama yaitu ada faktor dari sosial, timbulnya kegaduhan dalam masyarakat akibat tragedi yang terjadi seharusnya dapat dihindar jika Angkatan Udara tidak salah catat terhadap dakwa Kelly pada database NHIF FBI yang digunakan untuk menandai pembelian senjata ilegal dan juga turunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negara tersebut. Yang kedua yaitu bagian politik, terjadinya kesenjangan besar dari berbagai informasi database antara militer dan Departemen Kehakiman dalam pemeriksaan latar belakang mempengaruhi penegakan hukum. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.